Saya Faisal. Dan saya Ani. Nah, Mas Faisal, hari ini kita akan bahas apa nih, Mas? Kalau dari sisi makro, kita akan membahas mengenai perkembangan suku bunga global. Kalau dari industri, tentang apa nih? Nah, kalau dari industri, hari ini kita akan membahas terkait dengan indikator konsumen dan retail. Wah, bikin penasaran ya. Oleh karena itu, ikuti terus perspektif kali ini. Kita mulai dari perkembangan kondisi makroekonomi. Higher for longer atau kondisi ketika bank-bank sentral utama dunia cenderung mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level tinggi untuk waktu yang lebih lama masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi pada tahun ini. European Central Bank atau ECB memang sudah mulai memotong suku bunga acuannya di bulan Juni ini. Namun, ECB memberikan sinyal bahwa pemotongan suku bunga tersebut kemungkinan besar menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir di tahun ini. Hal ini mengingat data inflasi kawasan Eropa yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan kembali. Dan yang terbaru, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan bulan Juni ini. Lebih lanjut, The Fed pada tabel proyeksi terbarunya mempersempit ruang pemotongan suku bunga dari yang sebelumnya sebanyak 3 kali, kini hanya menjadi 1 kali. The Fed masih melihat bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat secara umum masih terbilang kuat. Tingkat pengangguran meski dalam tren yang meningkat, namun masih terbilang cukup ketat. Selain itu, proses disinflasi yang terus berlangsung dinilai masih belum cukup memberikan keyakinan jika penurunan tingkat inflasi tersebut sudah konsisten menuju target sasaran 2%. Secara lebih rinci, pada proyeksi kondisi makroekonomi terbaru, The Fed mempertahankan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan. Meski tingkat pengangguran direvisi ke atas untuk tahun 2025 dan 2026, The Fed juga merevisi ke atas tingkat inflasi untuk kedua tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi The Fed untuk membuka ruang pemotongan suku bunga kebijakannya. Alhasil, proyeksi suku bunga acuan The Fed untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 direvisi ke atas dari yang sebelumnya masing-masing sebesar 4,75%, 4%, dan 3,25%, kini menjadi 5,25%, 4,25%, dan 3,25%. Keputusan The Fed pada pertemuan di bulan Juni ini yang dapat dikatakan lebih hawkish dari dugaan awal banyak pelaku pasar akan memberikan tantangan pada ruang pemotongan BI rate, aliran capital inflow, dan pergerakan nilai tukar rupiah. Meski tingkat inflasi terjaga dan resiko pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dapat dimitigasi, kami melihat ruang pemotongan BI rate baru akan terbuka di tahun 2025 guna menjaga stabilitas. Dengan kata lain, kami melihat BI rate sampai dengan akhir tahun 2024 ini akan tetap berada pada level 6,25%. Update kondisi sektor real kali ini diawali dari indikator konsumen dan penjualan retail pasca Idul Fitri. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Mei kemarin sedikit menurun menjadi 125 dari sebelumnya 127 di bulan April. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan terhadap persepsi kondisi perekonomian saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi di masa depan. Indeks kondisi ekonomi saat ini turun menjadi 115,4 dari sebelumnya 119,4 dan indeks ekspektasi konsumen turun menjadi 135 dari sebelumnya 136. Lebih lanjut lagi, IKK di seluruh kelompok pengeluaran juga tercatat menurun seiring dengan normalisasi persepsi konsumen pasca dorongan tunjangan hari raya keagamaan Idul Fitri di bulan April lalu. Persepsi konsumen tersebut juga sejalan dengan indeks penjualan real atau IPR yang juga diperkirakan melambat di bulan Mei menjadi 233,9 dari sebelumnya 236,3. Normalisasi belanja masyarakat setelah periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi penyebab utama kontraksi bulanan di bulan Mei kemarin. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPR justru terakselerasi 4,7% secara tahunan setelah mengalami kontraksi di bulan April lalu. Beberapa komponen yang mendorong pertumbuhan tersebut antara lain suku cadang dan aksesori, sandang, dan makanan minuman dan tembakau. Selanjutnya, terkait dengan penjualan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2 yang mencatatkan rebound di bulan Mei lalu. Penjualan kendaraan roda 4 di bulan Mei 2024 tercatat sebesar 71,2 ribu unit,
atau melonjak 46% secara bulanan setelah turun sebesar 34% di bulan April. Namun, secara tahunan, penjualan roda 4 masih mencatatkan kontraksi sebesar 12%, melanjutkan pertumbuhan negatif sejak Juli 2023 lalu. Sementara itu, penjualan roda 2 juga melonjak 20% secara bulanan atau mencapai 555.000. Namun, secara tahunan, penjualan roda 2 kembali terkontraksi 4,5% setelah mencatatkan pertumbuhan positif untuk pertama kalinya sejak bulan September di bulan April kemarin. Kombinasi beberapa faktor seperti masih tingginya suku bunga memengaruhi kinerja penjualan kendaraan tersebut. Secara keseluruhan, kami menilai kondisi konsumen di Indonesia pasca Idul Fitri masih cukup solid. Hal tersebut terlihat dari IKK dan IPR yang masih berada dalam zona ekspansif. Namun demikian, kami juga melihat masih akan terdapat beberapa tantangan, termasuk kondisi higher for longer dari Bank Indonesia yang mempengaruhi persepsi terhadap ekonomi ke depannya. Oke, closing take 3. And Mas Faisal, berarti ke depannya masih ada tantangan ya untuk ekonomi kita? Bener banget nih, karena kita melihat risiko higher for longer itu masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Baiklah, demikian perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.